Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita tetap bisa menjalankan kehidupan di dunia ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Dalam ceramah kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal. Menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang. Karena dengan kesabaran, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalani ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi. Sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapi demi mendapat balasan yang baik kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam Islam ada dua jenis sabar yang harus dimiliki oleh umat muslim, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Takdir Allah ada dua macam, yaitu takdir yang menyenangkan dan pahit atau musibah. Bagi siapapun yang mendapat takdir baik, maka diharuskan bersyukur. Sikap syukur juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi yang sedang menghadapi musibah, maka seorang muslim harus bersabar. Kesabaran dalam menghadapi musibah memang terasa pahit. Misalnya, seseorang kehilangan harta atau orang tercinta meninggal dunia, maka semua muslim diharuskan bersabar. Sabar dalam Islam saat menghadapi musibah adalah menahan diri dan tidak menampakkan kegelisahan dan kesedihan berlebihan secara lisan ataupun perbuatan. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat.
Kesabaran yang sesungguhnya yaitu menjauhi maksiat. Setiap hari pasti seorang muslim selalu mendapat godaan dari setan untuk melakukan maksiat, baik itu perbuatan dosa kecil hingga besar. Seorang muslim harusnya sabar untuk menahan diri dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan, seperti melihat yang tidak seharusnya dilihat dan menggunjing orang lain, termasuk perbuatan yang harus dihindari. Kemampuan muslim untuk menahan diri dari hawa nafsu inilah yang menjadi poin penting kesabaran. Sabar dalam menjauhi maksiat juga akan mendatangkan pahala. Lalu perlu kita pahami bahwa sebenarnya Allah sudah memerintahkan langsung kepada umat manusia untuk menerapkan sabar, yaitu sabar dalam menghadapi masalah di dunia setiap harinya. Keberadaan sabar tersebut bahkan mempunyai banyak keutamaan. Adapun keutamaan sabar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan hidup orang lebih peka. Ketika seseorang menerapkan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, maka hal itulah yang akan menjadikan mereka menjadi lebih peka, terutama terhadap apa yang menjadi keagungan serta kekuasaan Allah di seluruh dunia ini. Kemudian yang kedua, senantiasa bersama Allah. Seperti yang kita ketahui, sabar adalah salah satu bentuk untuk menahan diri. Hal tersebut adalah perilaku yang mulia yang tentunya disukai oleh Allah. Tidak heran jika bagi mereka yang menerapkan kesabaran dalam menjalani kehidupan akan lebih dekat dan dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, pahala tanpa batas. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa bagi mereka yang bersabar, yakni berupa pahala yang tanpa batas dan lebih baik. Adanya pahala tersebut bahkan hanya diberikan kepada orang-orang yang bersabar saat menghadapi ujian dari Allah. Kemudian yang keempat, termasuk orang mulia. Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada siapa saja yang berusaha menerapkan kesabaran dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah nikmat kemuliaan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, walamman sobara wa ghafaron inna dzalika lamin hazmil umur. Artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Selain itu, sabar juga ada manfaatnya dalam kehidupan. Yang pertama, berpengaruh bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Kedua, menikmati sebuah proses. Ketiga, menstabilkan tempo dengan lingkungan. Yang keempat, hidup damai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata yang terucap, saya mohon maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.